Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dengan mengadakan Ekaristi, Tuhan hendak hadir dalam hidup kita untuk menyertai kita. Dia ingin kasih-Nya tetap tinggal selalu dalam hidup kita. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini dari Markus bab 14 ayat 12 sampai dengan 26, digambarkan Yesus di tengah-tengah mengadakan perjamuan Paskah Yahudi. Dia mengadakan Ekaristi dengan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Demikian juga dia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Dengan bersabda demikian dan melakukan itu, Tuhan mengadakan Ekaristi bagi kita semua. Dan para murid diperintahkan juga untuk melakukan seperti itu sebagai kenangan akan pengorbanannya di kayu salib. Dan perintah Tuhan ini dijalankan oleh para murid ketika sudah menerima Roh Kudus, mereka berkumpul, berdoa, dikatakan juga mereka memecah-mecah roti. Memecah-mecah roti itu adalah merayakan Ekaristi. Dan gereja percaya dan gereja mengajarkan kepada kita semua bahwa roti dan juga anggur yang dikonsekrir dalam perayaan Ekaristi itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus sendiri. Karena itu juga kita harus selalu menyadari bahwa dalam tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam rupa roti dan anggur, Yesus sendiri secara penuh, secara real hadir dalam hidup kita. Sebagaimana dahulu Yesus hadir di tengah manusia melalui proses karya Roh Kudus dalam rahim Maria. Demikian juga dengan konsekrasi di mana juga kita melalui doa mohon Roh Kudus serta melalui sabda Tuhan sendiri, Yesus secara real, secara penuh hadir dalam roti, hosti, dan anggur yang kita terima. Dialah sungguh tubuh dan darah Tuhan sendiri. Dialah sungguh makanan dan minuman rohani bagi kita. Seperti yang juga Tuhan sabdakan dalam Yohanes bab 6 ayat 55 sampai 56. Dikatakan bahwa sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang membuat gereja menjadi yakin dan kemudian juga mengajarkan kebenaran iman. Seperti juga yang diajarkan melalui Konsili Trente, dikatakan di situ bahwa konsekrasi roti dan anggur menyebabkan pengubahan seluruh substansi roti menjadi substansi tubuh Kristus Tuhan, dan seluruh substansi anggur menjadi substansi darahnya. Dan Gereja Katolik yang kudus secara tepat dan khas menyebut perubahan ini transubstansi. Rupa bentuknya roti dan anggur, tetapi hakikatnya dia sudah berubah menjadi tubuh
dan darah Tuhan. Itulah keyakinan gereja dan juga kebenaran iman yang terus-menerus diwariskan sampai pada hari ini. Dan sejarah membuktikan juga banyak mujizat-mujizat Ekaristi, di mana Tuhan dalam roti dan anggur berubah menjadi daging dan menjadi darah. Sebagai contoh mujizat yang juga terjadi di Portugal, di mana seorang ibu yang suaminya tidak beriman meminta nasihat kepada seorang ahli dukun lah, untuk kemudian bisa mengembalikan suaminya itu. Nah, dan dukun itu meminta untuk meminta hosti, ya, dan ibu itu mengambil hosti, dan kemudian ketika dia mengambil hosti, dia menyimpannya di dalam dada itu, dan kemudian dalam perjalanan pulang ternyata hosti itu berubah menjadi mengeluarkan darah, dan akhirnya ibu itu menyimpannya di dalam sebuah kotak, dan pada malam hari hosti yang sudah berubah itu kemudian bersinar, dan akhirnya ibu dan suaminya pun kemudian bertobat dan mengembalikan sakramen itu ke dalam gereja. Masih banyak mujizat-mujizat Ekaristi. Bapak Ibu bisa melihat di dalam web ataupun dan kemudian di internet, di mana juga Carlo Acutis, seorang santo muda, dia pun mengumpulkan mujizat-mujizat itu karena dia percaya dan juga ingin meyakinkan semua orang bahwa Yesus sungguh hadir di dalam hosti. Yesus sungguh hadir di dalam rupa roti dan anggur. Dialah tubuh dan darah Kristus sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perayaan Ekaristi kita juga merayakan, dalam perayaan Ekaristi kita merayakan perjamuan Tuhan itu, dan kemudian kita menerima tubuh dan darah Tuhan sendiri di dalam komuni. Melalui perayaan Ekaristi itu, melalui misa, melalui juga pengorbanan Kristus itu, kita juga merayakan karya keselamatan. Jadi kita tidak hanya mengenangkan, tetapi juga karya keselamatan itu hadir dan juga menjadi nyata di dalam juga kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Ekaristi yang adalah sumber dan pusat serta puncak kehidupan kita, kita selalu bisa menjumpai Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita sehingga dia menyerahkan tubuh dan darahnya, menyerahkan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan mengambil bagian dalam kurban Ekaristi ini, kita semua juga ikut serta dalam pengorbanan Kristus itu, dan juga mempersembahkan bersamanya dalam kurban Kristus di kayu salib. Dengan merayakannya dan juga menyambut tubuh dan darah Kristus dengan layak, kita juga memperoleh Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Roh Kudus yang telah menjadikan juga gerejanya, dan Roh Kudus juga yang adalah cinta kasih Allah menjadi tinggal di dalam diri kita. Melalui komuni, persatuan, persekutuan kita dengan Tuhan, Tuhan Yesus hadir di dalam diri kita, menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Karena itu, dalam Ekaristi, komuni adalah suatu peristiwa yang penting karena ia membawa kita kepada puncak segala yang baik. Peristiwa itu menyatukan kita dengan Tuhan yang kita rindukan. Allah telah mempersatukan kita semua dengan dirinya dalam persekutuan yang paling mesra. Karena itu
di masa pandemi di mana kita tidak bisa merayakan Ekaristi, kita bisa menjalankan praktek komuni rohani seperti yang dianjurkan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia mengatakan demikian, bila engkau tidak menyambut komuni dan engkau tidak menghadiri misa, engkau dapat melakukan komuni rohani, praktek hidup rohani yang subur. Olehnya kasih Allah sangat dicurahkan bagimu. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, karena hosti yang kita terima atau tubuh Kristus dan darah Kristus yang kita terima adalah Yesus sendiri yang harus kita terima dengan layak dan pantas. Karena itu gereja mengajarkan juga bahwa kita hanya pantas dan layak menerima tubuh dan darah Kristus itu kalau kita mempunyai iman. Tidak hanya iman, harapan dan kasih, tetapi iman juga yang bekerja oleh kasih, di mana kita juga harus berada dalam keadaan rahmat pengudus di dalam diri kita. Dan gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap orang yang berdosa berat lebih dahulu harus menyambut sakramen pendamaian atau sakramen tobat sebelum menyambut komuni. Agar dapat menyambut Ekaristi dengan layak, seseorang harus lebih dahulu mengaku dosa, tatkala sadar akan dosa beratnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dengan merayakan misteri tubuh dan darah Kristus ini, kita bisa merenungkan, kita bisa bertanya, sudahkah saya menghormati Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus atau dalam roti dan anggur yang adalah tubuh dan darahnya sendiri? Sudahkah kita juga selalu memperbarui hidup kita supaya kita menjadi layak untuk menjadi bersatu dengan Tuhan pada saat kita menerima komuni sendiri? Seorang teolog mengatakan bahwa kita juga akan menjadi menghargai Ekaristi kalau kita mempunyai cara hidup yang menghayati Injil, yang menghayati apa yang disabdakan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu selalu dalam perayaan Ekaristi, kita juga selalu mendengarkan sabda Tuhan, supaya kita mampu hidup seperti yang dikehendaki Tuhan, sehingga ketika kita bersatu dengan Tuhan di dalam komuni, kita sudah layak, karena kasih kita juga mengimbangi kasih Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga kita selalu dibaharui dalam hidup kita dan diserupakan dengan Kristus sendiri. Tuhan memberkati.